Tahukah Anda mungkin tidak memikirkan hal ini setiap hari atau apapun, tetapi seseorang memiliki setiap gedung yang pernah Anda masuki, dan itu membuat mereka kaya. Begini, Aluxer, Real Estate telah menciptakan lebih banyak jutawan daripada kelas aset lainnya dalam sejarah. Dan Anda bahkan tidak perlu menjadi jutawan untuk memulainya. Dari orang biasa yang menyewakan kamar kosong hingga orang super kaya yang membeli seluruh lingkungan, hari ini kami akan menguraikan cara-cara nyata yang dilakukan orang sungguhan menggunakan real estate untuk menjadi sangat kaya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jadi, kami akan menguraikannya menjadi beberapa tingkatan. Oke, kami akan memulainya dengan yang sederhana karena menjadi kaya melalui real estate tidak selalu berarti memiliki gedung pencakar langit atau menjual properti seharga jutaan dolar. Tidak. Faktanya, langkah pertama kebanyakan orang seringkali tampak hampir seperti kecelakaan. Pada tingkat pertama, Anda adalah seorang peretas rumah. Jadi, bayangkan Anda tinggal di apartemen 2 kamar tidur. Anda membagi uang sewa dengan teman sekamar. Hidup layak dan tagihan bisa diatur. Namun suatu hari teman sekamar Anda memutuskan untuk pindah dan pemilik rumah membutuhkan orang lain untuk mengisi kamar tersebut. Sekarang, tentu saja, Anda bisa duduk santai dan membiarkan mereka mengurusnya. Tetapi sebaliknya Anda memberitahu mereka, jangan khawatir. Oke, saya akan membayar 100% sewa dan saya akan melakukan semua pekerjaan untuk mencari orang lain untuk tinggal di sini. Petik 2. Jadi, Anda memasang iklan, Anda bertemu beberapa orang, dan mendapatkan teman sekamar baru. Namun, alih-alih membayar sewa 50/50, Anda membayar sedikit tambahan, sekitar $100 hingga $200 sebulan. Ini disebut menyewakan kembali dan itu adalah jumlah yang lumayan. Hanya saja sekarang Anda berpikir, tunggu sebentar, bagaimana jika saya memiliki tempat ini? Nah, maju cepat. Anda membayar uang muka untuk sebuah dupleks kecil. Anda tinggal di satu unit dan menyewakan unit lainnya, yang menutupi sebagian besar atau bahkan seluruh hipotek Anda. Sekarang, pada dasarnya Anda hidup sebagai rentri. Ini disebut peretasan rumah. Salah satu strategi real estate yang paling mudah diakses karena tidak terlalu mahal. Namun, bagian terbaiknya adalah Anda membangun ekuitas di rumah Anda sendiri setiap bulan. Kemudian, uang itu langsung masuk ke kekayaan bersih Anda. Beginilah permainan dimulai. Ketika rumah Anda tidak lagi menjadi pengeluaran terbesar untuk investasi pertama Anda, begitu Anda menyadari bahwa rumah Anda dapat menghasilkan uang, langkah selanjutnya menjadi jelas. Level 2 adalah saat Anda menjadi tuan tanah tingkat pemula. Jadi, maju cepat lagi dan sekarang Anda telah pindah dari dupleks itu. Tetapi alih-alih menjual tempat itu, Anda sekarang menyewakan kedua unit. Anda sekarang memiliki 2 penyewa dan mereka mengirimi Anda uang setiap bulan. Sekarang, ini bukan pendapatan pasif. Oke, mungkin Anda harus mengecat ulang dinding sesekali, memperbarui lemari es, atau memperbaiki keran yang bocor. Namun sekarang, cek sewa terus masuk setiap bulan, dan sebagian besar waktu, Anda bahkan tidak memikirkannya. Anda baru saja bangun, memeriksa ponsel, dan melihat 2 setoran dari penyewa Anda. Selamat, temanku. Anda baru saja menghasilkan uang dalam tidur Anda. Anda resmi menjadi tuan tanah sungguhan sekarang. Disinilah banyak orang jatuh cinta dengan real estate. Namun, tidak sepenuhnya lepas tangan. Anda harus menagih pembayaran, menanggapi masalah, mungkin menangani keterlambatan pembayaran sewa di sana-sini, tetapi uangnya tetap konsisten. Anda tidak lagi hanya bekerja. Properti Anda bekerja untuk Anda, dan itu disebut leverage. Dan begini masalahnya. Oke, jika Anda serius ingin membangun kekayaan, Anda perlu mengadopsi pola pikir ini untuk semuanya. Anda akan menginginkan alat dan sistem yang membuat Anda lebih tajam, lebih cepat, dan jauh lebih produktif. Disinilah All, yang telah bermitra dengan kami untuk membuat video ini, hadir. Jadi, All adalah alat ringkasan bertenaga AI yang dibuat untuk orang-orang yang benar-benar menghargai waktu mereka. Baik Anda sedang mengadakan rapat, merencanakan minggu Anda, atau menyempurnakan pemikiran acak menjadi ide yang luar biasa, All merekam, meringkas, dan mengatur semuanya untuk Anda. Kami telah menggunakannya sendiri. Dan sejujurnya, ia memiliki cap persetujuan Alux. Menggunakan All terasa seperti memiliki otak kedua di saku Anda karena dilengkapi dengan pelatih AI canggih yang membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan catatan Anda. Bahkan, All membuat kartu flash pintar sehingga Anda dapat menguji pengetahuan dan memperkuat apapun yang Anda pelajari. Aset terbesar Anda akan selalu menjadi pikiran Anda. Oke, All membantu Anda memanfaatkannya sebaik-baiknya. Anda dapat menggunakannya di iPhone, Android, atau web dalam berbagai bahasa. Dan ya, All menghormati privasi Anda. Anda bahkan dapat menggunakannya dalam rapat Zoom dan Google untuk transkripsi dan pencatatan waktu nyata. Ini sebenarnya alat yang cukup hebat. Dan jika Anda pikir itu akan membuat hidup Anda lebih mudah, lihat deskripsi video karena ada kesepakatan yang menanti Anda di sana. Meskipun demikian, mari kita kembali ke cara menjadi kaya dengan real estate. Oke, baiklah. Jadi pada titik ini, Anda memiliki sewa di kota yang layak. Tidak ada yang mewah, hanya bersih, nyaman, dan di lingkungan yang aman dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Anda telah menyewakannya selama beberapa waktu sekarang, tetapi akhir-akhir ini Anda memperhatikan sesuatu. Tempat di ujung jalan selalu ramai dengan berbagai macam orang, pelancong, pekerja akhir pekan, pengembara digital. Jadi, Anda mencari-cari dan menyadari bahwa itu adalah Airbnb dan menghasilkan 3 kali lipat dari penghasilan Anda per bulan. Pemilik tempat itu adalah pengusaha Airbnb dan sekarang giliran Anda juga. Jadi, Anda melengkapi tempat baru,
mengambil beberapa foto bagus, dan Anda menjualnya. Tiba-tiba, akhir pekan Anda sudah dipesan berbulan-bulan sebelumnya, dan orang-orang membayar jauh lebih mahal per malam daripada yang pernah Anda bayarkan dengan penyewa jangka panjang. Tentu, sekarang Anda harus lebih banyak membersihkan, menangani check-in, dan menanggapi pesan sandi Wi-Fi pukul 11 malam sesekali. Di mana pesan kata sandi Wi-Fi, tetapi uangnya sepadan. Ini adalah permainan sewa jangka pendek. Menurut Ayrna, Airbnb di kota-kota dengan permintaan tinggi seperti Miami, Austin, atau Lisbon menghasilkan pendapatan bulanan 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada sewa jangka panjang biasa. Dapatkan lokasi dan pengalaman yang tepat dan Anda akan mendapatkan properti yang menghasilkan uang meskipun kosong beberapa hari dalam sebulan. Oke, jadi sekarang Anda sudah mulai merasakan permainan pendapatan sewa, bukan? Wajar saja jika Anda mulai berpikir, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak dari ini? Dan jawabannya adalah menjadi investor BRR di level 4. Percayalah, strategi ini benar-benar membuat pencetak uang bekerja. Kalau kamu masih pakai Canva atau ChatGPT buat bikin gambar AI, mending stop. Di Canva, kamu harus edit manual. Ini terlalu makan waktu. Di ChatGPT, hasilnya kurang akurat. Kelihatan banget kalau itu dibuat AI. Nah ini beda nih. Mending kamu pakai Dreamina dari ByteDance CapCut. Dreamina jadi AI poster terbaik berkat Seedream 4.0, model AI nomor 1 di dunia yang bahkan mengalahkan ChatGPT 4o dan Nano Banana dalam peringkat global. Misalnya gue mau bikin poster dari Tumblr gue ini. Gue tinggal upload aja ke Dreamina dan juga contoh poster yang gue suka. Di sini udah didukung multi-image fusion, jadi kamu bisa upload sampai 6 gambar sebagai referensi. Lalu tinggal ketik prompt kayak gini misalnya. Buatkan poster marketing untuk Tumblr di gambar 1 dengan referensi dari gambar 2. Dan ini hasilnya. Karena ini punya uang bekerja. Begini cara kerjanya. Oke, jadi, bayangkan Anda sedang berkendara di lingkungan yang bagus dan Anda melihat sebuah rumah yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Kebanyakan orang akan melewatinya tanpa melihatnya lagi, tetapi Anda melihat potensinya. Jadi, Anda membeli rumah itu dengan harga jauh di bawah harga pasar. Anda menghabiskan beberapa bulan untuk memperbaikinya. Tidak terlalu mewah, tetapi cukup untuk mengubahnya menjadi tempat yang diinginkan orang untuk ditinggali. Dan seperti sebelumnya, Anda menyewakannya. Namun kali ini, ada yang berbeda. Sekarang properti tersebut terlihat lebih baik dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Nilainya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada saat Anda membelinya. Dan inilah bagian terbaiknya. Anda sebenarnya dapat kembali ke bank sekarang, membiayai kembali properti tersebut dengan nilai barunya, dan mendapatkan sebagian besar atau bahkan seluruh uang tunai yang awalnya Anda masukkan ke dalamnya. Anda masih memiliki properti tersebut, jadi properti tersebut menambah kekayaan bersih Anda. Properti tersebut masih menghasilkan pendapatan bagi Anda melalui sewa, tetapi sekarang Anda telah mendapatkan kembali uang Anda, dan Anda dapat melakukannya lagi. Ini adalah strategi BRRR. Beli, renovasi, sewa, pembiayaan ulangi. Ini adalah salah satu cara tercepat untuk membangun portofolio real estate karena alih-alih menunggu dan menabung, Anda menggunakan nilai yang baru saja Anda ciptakan untuk mendanai langkah Anda berikutnya. Pada level ini, Anda tidak hanya menghasilkan uang, Anda telah membuka sistem yang benar-benar menciptakan kekayaan. Namun pada titik tertentu, Anda mulai memperhatikan sesuatu, bukan? Properti hunian Anda baik-baik saja. Properti tersebut stabil, tetapi Anda mulai lelah berurusan dengan masalah pipa ledeng di malam hari, pembayaran sewa yang terlewat, dan penyewa yang menyebalkan. Kemudian Anda bertemu seseorang yang berkecimpung di bidang real estate komersial. Mereka tidak menyewakan kepada orang, mereka menyewakan kepada bisnis. Investor seperti ini adalah spesialis komersial. Itu ada di level 5. Saat Anda berurusan dengan real estate komersial, penyewa Anda tidak menelepon tentang saluran air yang tersumbat. Mereka menandatangani kontrak 5 tahun dengan kenaikan sewa otomatis. Dalam beberapa kasus, penyewa, bukan pemilik, yang membayar pajak properti, asuransi, dan pemeliharaan. Itu berarti margin yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih dapat diprediksi bagi pemilik. Jadi, Anda mengambil risiko. Anda membeli gedung perkantoran kecil, gudang, dan pusat perbelanjaan dengan 3 unit. Sewa lebih lama, pendapatan lebih tinggi, dan penyewa memperlakukan tempat itu seperti milik mereka sendiri karena itu adalah bisnis mereka. Itulah indahnya real estate komersial. Anda tidak hanya mengumpulkan uang sewa, Anda mengunci pendapatan selama bertahun-tahun dengan lebih sedikit masalah manajemen. Itulah pemikiran jangka panjang. Oke, jadi real estate jelas lebih dari sekadar rumah dan apartemen, bukan? Semakin dalam Anda menggali, semakin jelas hal itu. Kebanyakan orang hanya menggaruk permukaannya. Pada level 6, Anda mulai menjelajahi peluang tersebut dan menjadi investor khusus. Jadi, pada tahap ini, investor yang cerdas mulai mencari tempat-tempat yang diabaikan orang lain. Taman rumah mobil, lahan pertanian, taman RV, tempat penyimpanan mandiri, papan iklan, bahkan tempat binatu. Properti ini tidak glamor,
Tidak, tetapi sederhana, dapat diprediksi, dan seringkali sangat menguntungkan. Ambil contoh taman rumah mobil. Penghuni membayar sewa untuk parkir di sana. Dan karena mereka memiliki rumah sendiri, mereka cenderung tinggal selama bertahun-tahun. Dalam banyak transaksi ini, investor tidak memiliki rumah, mereka hanya memiliki tanah di bawahnya. Jadi, sederhananya, pengeluaran rendah dan arus kas kuat. Tempat penyimpanan mandiri adalah salah satu yang besar. Tidak ada penyewa yang tinggal di lokasi, perawatannya minimal, dan tidak ada toilet. Jadi ini adalah salah satu aset real estate yang paling mudah untuk diotomatisasi. Faktanya, industri tempat penyimpanan mandiri telah menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata lebih dari 16% selama 25 tahun terakhir. Dan kemudian ada lahan pertanian, tenang, stabil, dan secara mengejutkan konsisten. Semua orang membutuhkan makanan, dan ada lebih banyak orang setiap hari. Jadi, tanah menghasilkan pendapatan dan nilainya meningkat seiring waktu. Lihat saja Bill Gates. Mungkin ada alasan mengapa dia menjadi pemilik lahan pertanian terbesar di AS. Level ini adalah tentang menyadari bahwa kekayaan tidak selalu terlihat seperti gedung pencakar langit yang mewah. Terkadang terlihat seperti ladang jagung, tanah kerikil, atau 40 baris loker penyimpanan. Tapi lihat, oke, begini masalahnya. Anda hanya dapat membeli sejumlah properti sendiri. Pada akhirnya, Anda akan menemui jalan buntu. Bukan karena Anda kehabisan ide, tetapi karena Anda kehabisan uang tunai dan Anda bahkan tidak dapat meminjam lagi. Tapi jangan khawatir, jika Anda memutuskan untuk naik ke level 7, Raja Real Estate, disinilah segalanya menjadi menarik. Jadi, daripada menunggu bertahun-tahun untuk menabung, Anda dapat mengumpulkan uang dari orang lain untuk membeli properti. Mereka menemukan penawaran yang bagus, biasanya sesuatu yang besar seperti kompleks apartemen atau bahkan seluruh mall, lalu mendatangkan investor untuk membantu mendanai pembelian. Anda menangani pekerjaannya. Anda menemukan penawaran, menegosiasikan harga, menyiapkan struktur hukum, dan mengelola properti. Para investor hanya menulis cek dan mengumpulkan pengembalian. Mirip seperti situasi 1+1 sama dengan 11. Anda membangun ekuitas dan memperoleh biaya tanpa harus menyetorkan semua uang sendiri. Investor Anda juga mendapatkan akses ke transaksi yang tidak dapat mereka lakukan sendiri tanpa harus berurusan dengan penyewa atau toilet. Jadi, pada akhirnya, Anda dapat melakukannya sendiri dan membuatnya tetap sederhana. Atau Anda dapat mengubah real estate menjadi olahraga tim dan memenangkan permainan besar. Seperti kata pepatah lama, sendirian kita dapat melakukan sedikit hal. Bersama-sama, kita dapat melakukan banyak hal. Dalam perjalanan penciptaan kekayaan Anda sendiri, baik melalui real estate atau hal lainnya, Anda harus menerapkan pola pikir yang sama. Itulah sebabnya kami menciptakan aplikasi Alux untuk memberi komunitas kami kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli terkemuka di dunia dalam penciptaan kekayaan. Aplikasi ini telah membantu ratusan ribu orang menjadi lebih sukses, dan kami yakin aplikasi ini juga dapat mengubah hidup Anda. Jadi, unduh aplikasinya di App Store Anda, pindai kode QR di layar, dan Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk paket tahunan Anda. Jadi, silakan coba, teman. Anda tidak akan menyesalinya, dan saya akan berada di sana bersama Anda. Halo, saya Mutia Hakim, biasa dipanggil Mutia. Saya merupakan HR profesional yang sudah bekerja di bidang HR selama 6 tahun ke belakang. Perjalanan karir saya di HR dimulai dengan bekerja di sebuah perusahaan fintech berbasis agriculture bernama Crowdy sebagai HR generalist, kemudian menjadi HR VP. Setelah 3 tahun bekerja, saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke perusahaan yang baru, yakni perusahaan multinasional bernama Glints, yang dimana saya berfokus sebagai talent acquisition. Sebagai TA, saya berfokus untuk melakukan strategi dan end-to-end recruitment proses, khususnya di berbagai negara, yakni di Indonesia, Malaysia, Vietnam, hingga Singapura, dan Filipina. Menurut saya, pekerjaan menjadi HR adalah pekerjaan yang fulfilling karena dapat memberikan impact secara langsung kepada organisasi serta individual terkait. Menurut saya, HR juga saat ini sudah menempati posisi yang cukup strategis karena organisasi sudah banyak yang melihat HR sebagai fungsi yang cukup penting untuk menjalankan bisnis. Saya yakin HR dan TA adalah hal yang bisa dipelajari meskipun kamu tidak memiliki background psikologi maupun manajemen. Yang penting kita memiliki mindset people-oriented, memahami regulasi yang berlaku, serta dapat menyeimbangkan kebutuhan organisasi dengan kebutuhan karyawan. Let's learn together dan selamat belajar! Anda di dalam. Mari kita lanjutkan. Oke, jadi, sekarang setelah Anda membangun kerajaan real estate yang akan membuat pemain monopoli cemburu, pada titik tertentu, Anda harus menyadari bahwa Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari properti yang sempurna untuk dibeli dan Anda tidak pernah menemukannya. Benar. Di level 8, itu bukan masalah karena Anda menjadi pengembang real estate.
Jika properti yang Anda inginkan belum ada, Anda selalu dapat membangunnya sendiri. Sekarang, jelas, jauh lebih mudah untuk membeli rumah daripada membangunnya. Butuh izin dan perencanaan. Modal kontraktor membutuhkan banyak waktu. Namun, bayangkan betapa sulitnya membangun stadion atau mall. Namun, jika Anda melakukannya dengan benar, itu bisa menjadi jenis langkah yang mempersiapkan Anda dan cucu-cucu Anda untuk hidup. Sekarang, biasanya dimulai dengan sebidang tanah di lokasi yang akan tumbuh. Mungkin jalan raya baru akan dibangun atau perusahaan besar mengumumkan bahwa mereka akan membuka fasilitas di dekatnya. Lahan tersebut mungkin terlihat kosong saat ini, tetapi sebagai pengembang, Anda melihat seperti apa lahan tersebut nantinya. Dengan waktu dan pelaksanaan yang tepat, proyek yang direncanakan dengan baik dapat melipat gandakan investasi awal Anda 10 kali lipat setelah selesai. Beginilah cara beberapa kekayaan terbesar di bidang real estate tercipta. Bukan dengan membeli sesuatu yang sudah menguntungkan, tetapi dengan mengubah lahan kosong menjadi sesuatu yang diidamkan dunia. Baiklah, jadi jika Anda ingin mencapai puncak permainan real estate, Anda cukup berhasil pada titik ini. Namun, ada satu strategi lagi yang dapat Anda terapkan, dan ini sedikit gila, seperti seorang jenius jahat yang gila. Tetapi saat ini membuat orang-orang yang sangat kaya menjadi sangat kaya dan sangat berkuasa. Pada level 9, Anda menjadi terlalu besar untuk gagal. Anda lihat, di puncak, rantai makanan real estate adalah investor institusional. Ambil contoh BlackRock, dana besar yang didukung oleh modal puluhan triliun dolar. Orang-orang ini tidak mencari rumah untuk membesarkan anak-anak. Mereka membeli ribuan rumah dalam jumlah besar. Terkadang, membeli seluruh lingkungan sebelum mereka memasuki pasar publik. Ini adalah sebagian alasan mengapa membeli rumah terasa mustahil saat ini. Bagi kebanyakan orang, hal itu tampak seperti kekurangan perumahan. Bagi BlackRock dan orang-orang seperti mereka, itu adalah sebuah strategi. Sekarang, Anda akan berpikir bahwa dana-dana ini akan sangat berhati-hati tentang apa yang mereka beli karena jika pasar real estate runtuh, ya, merekalah pasarnya. Namun, begini masalahnya. Oke, dana-dana ini tidak takut membuat kesalahan, membeli secara agresif, dan berutang. Itu karena mereka tahu bahwa jika dan ketika krisis terjadi, pemerintah 100% akan menyelamatkan mereka. Jika tidak, efek berantai dapat mengacaukan segalanya mulai dari perumahan lokal hingga seluruh sistem keuangan. Jadi, sederhananya, tidak ada kerugian bagi mereka. Mereka bisa menjadi sangat kaya tanpa konsekuensi apapun. Pada level ini, real estate bukan lagi tentang arus kas. Ini tentang kekuasaan. Kita akan mengakhirinya di sini hari ini. Semoga Anda memahami dengan baik bagaimana orang-orang menjadi kaya dengan real estate dan bagaimana Anda dapat berubah dari nol menjadi kaya raya yang sangat jenius dan jahat juga. Jika Anda menikmati video ini, berlanggananlah dan tekan ikon lonceng di bawah ini agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kami akan segera membuat beberapa pembahasan mendalam seperti ini tentang kelas aset lainnya. Jadi,